Ya, kembali di Ada Apa Berita dan kembali juga kita akan lanjutkan perbincangan mengenai kenaikan harga BBM yang rencananya akan dilakukan pada 1 Mei 2013 ini. Meskipun pemerintah belum menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak, sejumlah aksi penolakan kenaikan harga BBM mulai bermunculan. Di antaranya adalah aksi jahit mulut mahasiswa di Jakarta dan ratusan buruh yang siap menggelar aksi nasional pada peringatan Hari Buruh 1 Mei mendatang. Aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM mulai bermunculan. Puluhan mahasiswa yang melakukan aksi damai di jalan di Penogoro, Jakarta Pusat menuntut pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. 3 orang mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa melawan melakukan aksi jahit mulut dan mogok makan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat miskin. Mereka menilai kenaikan harga BBM sengaja dilakukan pemerintah untuk menutupi kebocoran APBN yang telah dikorupsi oleh para pejabat. Di sini kita tergabung dalam mahasiswa melawan, menuntut agar penolakan kenaikan harga BBM dan ingin menurunkan rejim SBY karena telah gagal mensejahterakan rakyat. Karena kenapa? Karena BBM itu tidak pantas naik. BBM itu dinaikkan karena untuk menutupi APBN yang telah bocor sebanyak 60%. Sementara itu di Tangerang, Banten, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Kota Tangerang mendatangi rekan seprofesinya dari pabrik ke pabrik. Mereka membagikan selebaran yang berisikan ajakan untuk melakukan aksi nasional pada Hari Buruh 1 Mei mendatang atau yang lebih dikenal May Day. Dalam aksinya buruh juga menuntut pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Bahkan buruh menilai seharusnya harga BBM diturunkan karena harga BBM mempengaruhi kenaikan harga sembako. Muhammad Ridwan, Tommy Ogani, JAK TV. Ya, kembali lagi kita lanjutkan pembahasan mengenai kenaikan harga BBM ini. Pak Rizal, tadi juga sebelumnya kita dengarkan bahwa dengan ditekannya subsidi artinya juga penggerusan APBN akan berkurang. Bahkan pemerintah mengatakan bisa dihemat hingga 21 triliun. Kenapa Anda tetap bersikap bahwa ini tidak sepatutnya dilakukan? Nggak bisa. Coba heboh ini persiapannya rame, hanya mau menghemat 21 triliun. Sementara mafia migas terima 10 triliun, yang sebagian di-store ke Istana Hitam. Kenapa nggak sikat dulu mafianya? Ya, yang kedua janji bangun kilang dalam 2 tahun. Kalau itu dilakukan, mungkin kenaikan harga ini bisa lebih diterima, ada keadilan dong. Ya, pusat kekuasaan terima setoran dari mafia, habis itu mau naikin harga BBM. Ini sama sekali tidak benar. Dan gak bisa, saya ingin mengingatkan, pemerintahan Soeharto menaikkan harga BBM itu tanggal 1 Mei 1998. Hanya butuh 12 hari buat Pak Harto buat jatuh ya. Kenapa? Karena kredibilitasnya udah nggak ada. Pemerintahnya sangat korup. Dan kondisi sekarang kan begitu. Kalau pemerintahnya ini pemerintah yang jujur, yang amanah, mungkin keputusan yang berat itu bisa diterima. Tapi ini pemerintah yang sangat korup. Keputusannya dia tidak adil. Karena mereka sendiri terima setoran dari mafia migas. Di sisi pemerintah juga menilai bahwa pemberian subsidi ini dinilai banyak yang salah sasaran. 77% tadi dikatakan Pak Jero Wacik. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Kalau Jero Wacik sih nggak usah dianggap lah ya. Argumennya kan nggak kuat-kuat amat. Karena yang saya katakan tadi, apa yang disebut subsidi itu bukan subsidi terhadap rakyat. Subsidi karena KKN, subsidi karena inefisiensi, subsidi karena salah langkah. Misalnya di dalam bidang listrik, subsidinya kerugiannya harus ditambah 37 triliun rupiah. Karena PLN beli diesel. Kalau pakai batu bara, kerugiannya jauh lebih rendah. Jadi banyak rakyat kita ini yang dikibuli. Seolah-olah ini betul-betul subsidi, padahal sebetulnya ketidakefisienan. Kalau dibangun kilang misalnya, biaya produksi itu akan anjlok menjadi setengahnya. Mbak Effendi, tanggapan Anda mengenai salah sasaran 77% untuk subsidi BBM seperti yang dikatakan Menteri SDM kita? Saya
tidak ingin berkomentar itu ya, karena kalau salah sasaran berarti kan pemerintahan sekarang yang salah sasaran. Karena PSO, distribusi PSO itu kan mandatori, itu ada ke by address, itu tidak dihumbar begitu di lapangan terbuka. Dan kalau sekarang sudah mau dibenahi jadi pada tanggal 1 Mei ini. Jadi kalau 77%, ya berarti 77% dong dispute kesalahan pemerintahan sekarang. Kita harus tuntut dong, kemana? Kamu salah sasaran kok. Kamu bagian Tapi kan sekarang kan sudah mau dibenahi pada tanggal 1 Mei ini. Ya, itu kan semua setiap kali wacana bergulir jelang kebijakan selalu begini. Zaman SBJK sama begini juga. Saya masih ingat sebelum Maret 2005 begini juga. Oh nanti efisiensinya kita akan pindahkan untuk infrastruktur. Mana infrastrukturnya? Nah ada 3 hal yang ingin kami sampaikan bahwa selama ini ya di fraksi kami juga PDI Perjuangan selalu meminta aksi nyata program dari pemerintah, Pak. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ujungnya daripada BBM ini, khususnya yang bersubsidi, ini adalah transportasi. Ya. Jadi kita minta ada 3 hal. Pertama adalah bangun. Pemerintah harus membangun ya MRT di berbagai kota di wilayah Indonesia. Ya, itu pasti akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi maupun non subsidi. Kemudian juga akan ada efisiensi dari rupiah yang ditempatkan sebagai subsidi. Kemudian masyarakat juga menjadi produktif, tata ruang jadi baik dan sebagainya. Yang kedua, kita juga ingin nyata program aksi dari pemerintah adalah program pembangunan konversi ke gas tadi, Pak. Itu kan hanya di bibir saja. SPBG yang ada di Jakarta satu-satunya saja di Jalan Perintis Kemerdekaan itu kan penuh alang-alang sekarang. Coba silakan aja Jak TV ke sana. Iya silakan aja malam ini juga. Itu alang-alang semua. Jadi tidak ada penggunanya. Nah yang ketiga, pengendalian yang dimaksud tadi hendaknya berkekuatan juga hukum, ada punishment. Jangan kemudian dia yang menceritakan pengendalian, tapi dia juga yang bermitra. Oke, Mbak Hani tidak mau menyebutkannya. Oke, saya akan sapa dulu penelponnya. Saat ini sudah ada yang menunggu. Halo, selamat malam. Dengan Pak siapa? Dengan Pak siapa di mana? Pak Saiman di Sawangan Depok. Pak Saiman, Sawangan Depok. Silakan Bapak. Enggak. Saya pengen komentari Pak Rizal itu siapa ya? Itu kalau saya sering lihat itu kalau di televisi itu komentarnya selalu seolah-olah itu pemerintah bodoh gitu, saya seolah-olah salah terus. Tapi itu Pak itu kalau nggak salah dulu pernah jadi menteri ya Pak ya? Ya. Kalau tidak salah. Lebih. Tapi dulu apa yang dia perbuat tuh bisa dipromosikan seolah-olah hebat sendiri itu gimana? Tapi kalau menurut saya sebagai masyarakat yang tidak tahu apa-apa, itu kan yang dinaikkan yang non subsidi ya Pak ya. Berarti yang akan menanggung kan yang orang-orang dianggap punya uang lah gitu ya. Saya pikir kita sebagai masyarakat awam karena komentarnya terlalu tajam seperti itu, seolah-olah menganggap bahwa yang urus negara nggak benar, jadi malah jadi kurang antipati dengan pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan itu lah. Mungkin buat kita masyarakat kalau memang itu harus ya. No problem, siap ya Pak ya, mungkin kalau memang harus dinaikkan siap. Baik, terima kasih Pak Saiman dari Depok. Ternyata masyarakat juga siap kalaupun harus dinaikkan. Tergantung masyarakat yang mana. Yang kedua, tetap kenaikan BBM itu punya dampak terhadap inflasi, terhadap harga-harga. Yang poin kami katakan begini, sikat dulu mafia, ganti sistem mafia migas ini. Itu penghematan 10 triliun sendiri. Yang kedua adalah janji bangun kilang supaya dilaksanakan dalam 2 tahun. Nah ini merupakan penghematan yang luar biasa. Baru setelah itu, ya kan, boleh menaikkan harga BBM. Tapi kalau mafia tidak disikat, ya ini kerugian negara hampir sekitar 10 triliun. Dan yang kedua, kalau kita tetap nggak bangun kilang, maka biaya produksi BBM itu akan sangat tinggi. Padahal kalau kita bangun selain menciptakan lapangan pekerjaan ya buat ratusan ribu anak-anak kita, juga akan menghemat biaya produksi untuk menghasilkan minyak tanah dan BBM. Baik, Bang Effendi, meskipun dikatakan bahwa sikat mafia, tapi di lain sisi juga memang dengan ditekannya subsidi kita tahu ya
akan memberikan dampak positif terhadap defisit anggaran yang dialami oleh Indonesia saat ini. Nah, masyarakat pun nampaknya cukup siap, apalagi kalau dilakukan secara perlahan-lahan subsidi ini dikurangi. Bagaimana, Pak? Ya, saya kira bukan siap masyarakat, tapi peta komple ini ya pada posisinya seperti Kadin, Apindo, ketika ditanya oleh presiden di depan presiden, Anda siap, Anda setuju ya, karena bukan dirinya, dia pakai Pertamax kok. Okay. Coba disuruh ke Apindo, HIPMI, Kadin, kamu urusin UMR, kamu 2,2 juta, jangan dulu Pak, tangguhkan dulu dong Pak. Kamu jangan ada outsourcing di kantormu, oh jangan dong Pak. Itu kan bermuka dua semua ini orang-orang nih. Secara bertahap, secara jadi jangan juga bagaimana? Kita harus kembalikan ya, bahwa negara itu ada karena juga ada ketergantungan dua pihak. Ada rakyatnya, rakyat kan membayar pajak untuk pembangunan. Nah sekarang rakyat juga berhak ya. Jangan salahkan mereka-mereka yang berkendaraan berplat hitam, seolah-olah itulah penyebab dari borosnya penggunaan BBM dan borosnya subsidi. Siapa bilang? Mari kita survei. Yang membuat boros itu adalah bahwa tidak ada alternatif transportasi. Coba kamu dari rumah ke kantor pakai apa? 12 juta masyarakat Jakarta di siang hari beraktivitas, dari anak-anak sampai nenek-nenek. Dia menggunakan apa? Kan transportasi. Kita masih menggunakan paradigma lama. Kita bergerak beserta kendaraan kita. Ini sudah kuno. Di Laos pun sudah nggak digunakan seperti itu. Kita bergerak itu cukup masuk ke shelter, berhenti di situ, kemudian kita sudah dibawa oleh tren ke satu tempat. Dan bisa kita manage waktu kita dengan pembenahan komprehensif yang dibutuhkan. Jadi artinya sebenarnya ujung dari semua ini adalah manajemen transportasi. Okay. Bukan tidak mengerti saya kira para menteri-menteri perekonomian, tapi mereka kan punya kepentingan tersendiri. Ingin mungkin saja meliberalkan, Pak. Meliberalkan komoditi yang memang komoditi internasional ini, yaitu BBM tadi. Ketergantungan kita kan sudah sangat jelas. Berapa juta masyarakat tergantung pada BBM. Pemerintah hanya di bibir saja tidak mau mengkonversi ini ke gas. Baik, kita harus sapa dulu penelpon yang dari tadi sudah menunggu sebelum jeda. Baik, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana? Saya Suparjan, Tangerang, Ibu. Ya, silakan Pak Suparjan. Saya cuma mau sedikit menanggapi mengenai Pak Rizal Ramli, mantan menteri kita yang ganteng. Langsung, Bang, pada poinnya. Saya cuma sedikit mau menyarankan untuk Pak Rizal Ramli kalau berkomentar ya sedikit logika lah ya. Mengenai BBM yang akan naik dan sebagainya untuk pemerintah, pada saat Pak Rizal Ramli jadi menteri, apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilakukan gitu. Begitu juga salam untuk Pak Simbolon itu yang tadi komentarnya bagus-bagus juga gitu aja. Salam untuk semuanya. Pak Suparjan menggunakan jenis bensin apa, Pak? Saya premium. Oke, kalau sampai ada kenaikan bagaimana, Pak? Kalau menurut saya sih, kalau untuk kisaran 7.000-an sih kayaknya sih masih wajar-wajar aja ya. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Suparjan di Tangerang. Dan nanti tentunya akan ditanggapi oleh dua narasumber saya yang di studio ini. Tetap bersama kami dan kami akan melanjutkan perbincangan mengenai kenaikan harga BBM rencana akan dilakukan pada 1 Mei 2013 ini.